Selamat pagi Pak Priyo, selamat pagi Mbak Woro, dan selamat pagi Koari. Saya Unika Tirza dengan NIM 23 2019 193, perwakilan dari kelompok C8, ingin menjelaskan tentang big project perpajakan yang sudah kami kerjakan. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok C8 itu ada Avanin Farah Verina dengan NIM 23 2019 108, dan yang kedua itu ada Muhammad Andika dengan NIM 23 2019 137, dan yang ketiga itu ada Natasha Hammer dengan NIM 23 2019 148, dan yang keempat itu ada Christopher Wijaya dengan NIM 23 2019 168, dan yang kelima itu ada Amalia Adnindia dengan NIM 23 2019 172, dan yang terakhir itu adalah saya sendiri Unika Tirza Rantiali dengan NIM 23 2019 193. Berikut adalah biodata perusahaan yang sudah kami bangun dengan nama CV Tangkutin. Jenis usaha yang kami bangun berupa jasa kebersihan dengan nomor telepon 08 379 70 10 909. Alamat perusahaan kami berada di Jalan Pahlawan nomor 10, Semarang. Tahun beroperasi perusahaan kami yaitu di tahun 2019, dan alamat email kami tak.angkutin@gmail.com. Instagram username kami yaitu tak.angkutin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarahnya CV Tak Angkutin. CV Tak Angkutin ini sudah berdiri sejak tahun 2019 di daerah Kota Semarang. CV Tak Angkutin ini apa sih? CV Tak Angkutin itu merupakan badan usaha yang bergerak di dalam bidang jasa. Jasanya ini merupakan yang melayani customer dalam membersihkan dan mengangkut barang-barang yang ada di kosan. CV Tangkutin ini juga hadir untuk membantu para mahasiswa untuk membersihkan dan mengangkut barang yang ada di kosan, sehingga para mahasiswa juga dapat menghemat pengeluaran untuk menyewa kos-kosan. Nah, perusahaan kami juga melayani customer di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari CV Tangkutin. Saat ini, negara Indonesia merupakan negara yang telah menghadapi virus corona. Demi meminimalisir bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi virus corona, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan social distancing, sehingga pemerintah juga menganjurkan para universitas dan sekolah untuk melakukan pembelajaran secara daring. Maka dari itu, kami juga melihat peluang dan menciptakan bisnis untuk memudahkan dan membantu para mahasiswa dalam membersihkan ataupun mengangkut barang-barang yang ada di kos atau di kontrakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana bentuk bisnis dari perusahaan CV Tangkutin. Rencana bentuk bisnis dari perusahaan ini itu terdiri dari 3, yaitu ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan yang terakhir rencana jangka panjang. Saya akan menjelaskan tentang rencana jangka pendek terlebih dahulu. Rencana jangka pendek ini merupakan bisnis startupnya CV Tangkutin yang sudah kami rintis dengan bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di sektor usaha bisnis untuk di kalangan umum. Selain itu juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan di masa pandemi ini. Sedangkan rencana jangka menengah merupakan rencana bisnis startup yang sudah kami rintis yang akan kami kembangkan dengan sepenuh hati untuk mewujudkan tujuan bersama. Strategi kami yaitu memahami kebutuhan pasar yang menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya, yaitu dengan cara memberikan servis yang maksimal terhadap klien. Tidak lupa juga kami akan rajin mempromosikan bisnis kami dari mulut ke mulut hingga iklan di media sosial. Sedangkan rencana jangka panjang dari perusahaan kami yaitu setelah berhasil mendapatkan hati para pelanggan, kami juga akan terus mempertahankan dan meningkatkan mutu bisnis kami, sehingga dalam kondisi apapun, bisnis kami juga dapat berlangsung dan dapat mempermudah pekerjaan klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang dipakai oleh CV Tangkutin. Yang pertama dengan menggunakan media banner.
Kenapa? Karena teknik ini merupakan teknik promosi yang sangat sederhana dan hanya membutuhkan biaya yang sedikit. Yang kedua ada sosial media. Selain menggunakan media banner, promosi CV Angkutin juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram. CV Angkutin juga memilih iklan di media sosial Instagram juga sebagai sarana pemasaran bisnis karena banyak peminat dari segala kalangan dalam aplikasi tersebut. Dan yang terakhir ada pengembangan jasa. Pengembangan jasa dari bisnis startup juga dapat menarik perhatian masyarakat karena harga yang ditawarkan juga terjangkau dan tentunya untuk memberikan servis yang maksimal. Memberikan jasa terbaik dari jasa lainnya itu juga mempunyai ciri khas tersendiri dari CV Angkutin, yaitu membantu meringankan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor input usaha dari CV Angkutin. Yang pertama ada alat kebersihan. Diperlukan alat kebersihan ini untuk digunakan perusahaan kami pada saat kami melakukan servis antara lain seperti alat pel, sapu, alat pembersih kaca, kemoceng, cairan pel, penghilang bakteri, pengharum ruangan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada alat pengemas barang. Diperlukan alat pengemas barang setelah tempat jasa dilakukan telah selesai, seperti kardus, gunting, dan lakban untuk meletakkan barang-barang yang akan dikirim atau nantinya akan disimpan. Dan yang terakhir ada biaya overhead. Biaya overhead ini terbagi atas dua. Yang pertama itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini juga terdiri dari alat kebersihan dan pengemasan barang. Dan yang kedua ada biaya bensin kendaraan dan yang terakhir ada gaji pegawai. Kenapa ketiga-tiganya termasuk dalam biaya tetap? Karena biaya tersebut tidak dapat berubah atau terlepas dari apakah kegiatan penjualan perusahaan sedang naik atau turun. Dan yang terakhir ada biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari biaya iklan atau pemasaran bisnis. Kenapa biaya iklan termasuk dalam biaya variabel? Karena kita tidak tahu biaya memasang iklan di media sosial dan jelas hal tersebut tidak dapat diprediksi secara tetap dari waktu ke waktu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelayanan jasa yang terdapat di CV Angkutin. Yang pertama itu ada penitipan motor dan mobil, dan yang kedua membersihkan kos atau kontrakan, yang ketiga jasa memanaskan motor dan mobil, dan yang keempat ada penitipan barang, dan yang terakhir itu ada cuci motor dan mobil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran harga yang ada di CV Angkutin. Ada dua paket. Paket yang pertama senilai Rp300.000 sudah mendapatkan pembersihan kamar, 2 box kardus sedang, dan penitipan 2 box kardus tersebut. Paket yang kedua senilai harga Rp600.000 sudah mendapatkan pembersihan kamar, 3 box kardus besar, juga penitipan 3 box kardus tersebut, dan pencucian motor. Alat pembayaran. CV Angkutin menyediakan pembayaran melewati Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, GoPay, dan Dana. Yang selanjutnya yaitu rencana sumber pendanaan. Sumber pendanaan Angkutin berasal dari modal pribadi setiap anggota CV Angkutin. Karena CV Angkutin merupakan perusahaan pribadi yang tidak ada campur tangan pemerintah dan tidak ada investor luar. Selain itu, sumber keuangan atau sumber pendanaan CV Angkutin berasal juga dari sponsor dan juga pinjaman uang dari bank. Yang selanjutnya yaitu ada jenis transaksi. Yang pertama pembelian tanah dan bangunan. Nah, itu dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat pembelian resmi dilakukan. Yang kedua, peralatan. Peralatan yang digunakan untuk mengangkut barang dan membersihkan barang itu cukup mahal dan beberapa impor dari LN. Yang ketiga, penerimaan pendapatan sewa. Dikenakan pajak penghasilan atau PPh dari setiap pendapatan yang terjadi setelah pembayaran sewa oleh penyewa villa. Yang terakhir, pembayaran PBB dan pajak lainnya.
terkait dengan pembayaran PBB dan pajak lainnya, yaitu pembayaran pajak-pajak tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Subjek dan objek pajak. Yang pertama, subjek pajak. Itu contohnya pengguna jasa dan penyedia jasa. Penyedia jasa itu dari kami sendiri, tak angkutin, sedangkan penggunaan jasa yaitu dari customer kita yang menggunakan jasa tak angkutin. Yang kedua ada objek pajak. Itu contohnya tanah, bangunan, dan perabotan rumah yang menjadi penyedia perabot, yaitu kita ambil dari toko grosir dengan harga yang terjangkau. Tanah dan bangunan itu milik kita sendiri. Teknis penentuan DPP. Yang pertama yaitu ada PBB. CV tak angkutin memiliki properti berupa bangunan seluas 200 meter persegi dengan nilai 250.000 per meter. Bangunannya berdiri di atas tanah seluas 250 meter persegi dengan nilai 300.000 per meter. Yang kedua yaitu ada PPh 21. CV tak angkutin mempekerjakan 6 orang karyawan dengan memperoleh gaji per bulan tiap orang sebesar 3 juta rupiah. Karyawan CV tak angkutin memperoleh tunjangan kesehatan dengan sistem reimburse. 2 orang telah menikah dan memiliki 1 orang anak, sedangkan 4 karyawan lainnya belum menikah. Yang ketiga ada PPh 23. CV tak angkutin atau pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Perabot sebagai pihak penyedia alat kebersihan atau pihak kedua. Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar 20 juta rupiah. Yang terakhir yaitu ada PPh 25. Pajak penghasilan yang terutang untuk CV tak angkutin berdasarkan SPT Pajak Penghasilan tahun 2019 sebesar 100 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemotong PPh 22 oleh pihak lain sebesar 15 juta. Yang kedua, pemotongan PPh 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 25 juta. Pembayaran pajak di luar negeri 10 juta, seluruhnya dapat dikreditkan atau sebagai PPh 24. Yang selanjutnya, target pemasaran. CV tak angkutin melayani mahasiswa yang berada di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Selain itu, sasaran kami juga terbuka untuk umum. Yang selanjutnya ada gambaran langsung. Nah, gambar di sebelah kiri menunjukkan pegawai CV tak angkutin melakukan pekerjaan dengan rapi dan sangat hati-hati. Selain itu, pegawai CV tak angkutin juga melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut guna menjaga agar barang-barang pemilik kos tidak rusak, sehingga dapat mendapat kepercayaan penuh oleh pengguna jasa layanan tak angkutin. Sedangkan gambar di bagian kanan itu menunjukkan dalam pembersihan kamar kos dan ruangan lainnya, kami menggunakan vacuum cleaner sehingga dapat memaksimalkan dalam membersihkan debu-debu dan kotoran yang menempel pada karpet maupun bagian lainnya. Selain itu, dengan menggunakan vacuum cleaner juga dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang selanjutnya ada gambaran langsung usaha. Gambar bagian di sebelah kiri menunjukkan gudang penyimpanan barang CV tak angkutin yang kami miliki. Gudang tersebut memiliki lebar yang cukup luas yaitu 200 meter persegi, sehingga gudang ini dapat menampung barang yang cukup banyak. Fasilitas yang terdapat di dalam gudang CV tak angkutin juga cukup lengkap. Kami menyediakan rak-rak yang berfungsi untuk menata kardus yang berisi barang-barang sehingga tidak terjadi kerusakan pada barang dan terlihat lebih rapi. Selain itu,
Gudang kami juga dilengkapi dengan ventilasi yang berguna untuk menjaga kelembaban udara, sehingga barang-barang yang disimpan di gudang kami tidak berjamur. Sedangkan gambar di bagian sebelah kanan menunjukkan, selain menggunakan alat elektronik modern seperti vacuum cleaner, kami juga membersihkan bagian-bagian yang tidak dapat dijangkau dengan vacuum cleaner secara manual, seperti membersihkan meja, kursi, jendela, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.